Materi yang dibahas: 1. Konsep hukum, maqasid al-syariah dan masalah. 2. Definisi dan ruang lingkup maqasid al-syariah. 3. Peran dan signifikasi maqasid al-syariah dalam ekonomi Islam. 4. Contoh penerapan maqasid al-syariah dalam aktivitas ekonomi. 1. Konsep hukum, maqasid al-syariah dan masalah. Konsep hukum adalah apa yang diakui hukum bagi seseorang untuk memungkinkannya menjalan otoritas tertentu untuk mengikat orang lain untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Ali Khafif sebagaimana dikutip Wahidul Islam berpendapat bahwa hakik merupakan istilah umum dan karenanya ia mencakup semua hasil Hanafi dan berlaku untuk semua kepentingan masalah yang menjadi hak individu yang diakui secara sah, dan karenanya mereka adalah pemilik dari kepentingan tersebut. 2. Konsep maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada sesuatu, maksud atau cita-cita yang ingin dicapai oleh syariah hukum Islam. Tidak hanya terdiri dari aturan-aturan hukum, tapi juga memiliki tujuan dan nilai-nilai yang lebih luas, seperti Habs al-Din, memelihara agama, yaitu menjaga keyakinan dan praktik agama Islam. Hak al-Nafs, memelihara jiwa, yaitu melindungi dan mempertahankan hidup manusia. Konsep maslahat. Dalam ekonomi Islam, konsep maslahat mengacu pada kepentingan atau manfaat umum yang harus diperhatikan dalam kebijakan ekonomi. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan Islam, dan distribusi yang adil dalam ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, maslahat mengandung beberapa aspek, termasuk kesejahteraan umum, keadilan, kepatuhan, keseimbangan, dan stabilitas perlindungan masyarakat. Prinsip maslahat digunakan untuk membimbing pembuatan kebijakan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan umum dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. 2. Konsep dan ruang lingkup maqasid syariah. Definisi ruang lingkup maqasid syariah. Definisi umum arti maqasid syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahat umat. Penerapan maqasid syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqsad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid al-syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Ruang lingkup maqasid al-syariah atau tujuan utama dari syariah Islam mencakup 5 prinsip dasar, yaitu 1. Hafiz al-Din, perlindungan terhadap agama atau keyakinan keagamaan. 2. Hifz al-Nafs, perlindungan terhadap nyawa manusia. 3. Hifz al-Qalb, perlindungan terhadap akal dan pikiran manusia. 4. Hifz al-Nafs, perlindungan terhadap keturunan dan keluarga. 5. Hifz al-Mal, perlindungan terhadap harta, benda, dan harta kekayaan. Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqasid syariah bisa dibagi menjadi 4. 1. Daruriyat menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin
terjaganya tujuan dari tujuan yang 5, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Berikut 5 pembagian maqasid al-syariah. Zaruriyat, memelihara agama, nyawa, akal, syariat Islam, memelihara harta. 2. Hajiat yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan ataupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Kebutuhan ini berlaku pada bidang ibadat, adat, dan muamalah. 3. Tahsiniyat yaitu maslahat yang merupakan tuntunan muru'ah, moral, dan itu maksudnya untuk kebaikan dan kemuliaan. 4. Mukamilat artinya menyempurnakan atau sebagai penyempurnaan dari tingkatan pertama. Daruriyat tingkatan kedua, hajiat, dan tingkat ketiga taslihat. 3. Peran dan signifikasi maqasid al-syariah dalam ekonomi Islam. Peran dan signifikasi maqasid al-syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah dalam dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan manusia dan menyeimbangkan peredaran harta. Signifikasi yang penting dalam ekonomi Islam karena mereka memberikan kerangka kerja konseptual yang memandu kebijakan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah peran dan signifikasi maqasid al-syariah dalam ekonomi Islam. 1. Kesejahteraan sosial. Maqasid al-syariah menempatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu tujuan utama. 2. Keadilan ekonomi. Salah satu aspek penting dari maqasid al-syariah adalah keadilan. 3. Perlindungan terhadap eksploitasi. Maqasid al-syariah melanggar praktik eksploitasi seperti riba, bunga, dan spekulasi yang merugikan. 4. Keseimbangan dan berkelanjutan. Maqasid al-syariah menekankan perlunya menjaga keseimbangan dan kestabilitas dalam ekonomi. 5. Perlindungan kepemimpinan umum. Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum dalam kebijakan ekonomi. 6. Kepatuhan syariah. Maqasid al-syariah menuntut bahwa semua kebijakan ekonomi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba, judi, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 4. Beberapa contoh penerapan maqasid al-syariah dalam ekonomi Islam. Contoh penerapan maqasid al-syariah dalam aktivitas ekonomi. Berikut beberapa contoh penerapan maqasid al-syariah dalam aktivitas ekonomi. 1. Larangan riba, bunga. Salah satu tujuan maqasid al-syariah adalah menjaga akal, hifz al-qad, dan harta hifz al-mal. Oleh karena itu, dalam aktivitas ekonomi, praktik riba bunga dilarang dalam transaksi keuangan sehingga tidak merugikan individu dan masyarakat. 2. Keadilan dalam distribusi kekayaan. Maqasid al-syariah menekankan keadilan ekonomi hifz al-mal. Dalam aktivitas ekonomi, prinsip ini diterjemahkan ke dalam pembagian kekayaan yang lebih adil dan merata, sehingga tidak ada konsep konsentrasi kekayaan yang tidak seimbang. 3. Zakat dan sedekah. Maqasid al-syariah mencakup kewajiban membantu yang membutuhkan, hifz al-nas, dan hifz al-mal. Aktivitas ekonomi mencakup zakat yang merupakan kewajiban bagi individu dan perusahaan untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Sedekah atau sumbangan sukarela juga mendorong individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan umum.